Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk bermunajah, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka riyadhah, mengolah hati kita agar supaya kita layak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena hati ini merupakan barometer apapun yang akan kita masuki nanti. Ketika kita masuk ke alam barzah tergantung dari hati kita sebetulnya. Karena alam barzah itu cuma ada dua pintu. Pintu su'ul khatimah sama husnul khatimah. Kalau kita masuk ke pintu husnul khatimah maka itu jaminan surga. Kalau su'ul khatimah belum tentu. Karena su'ul khatimah bisa kafir yang tidak akan mungkin masuk surga, bisa juga muslim yang fasik yang nantinya akan masuk ke neraka dulu kemudian ke surga. Nah, penentuan pintu ini dari hati kita sebetulnya, hakikatnya dari hati kita. Karena yang menjadi penggerak dari zahir itu adalah hati. Zahir kita menjadi baik kalau hatinya baik. Zahir kita menjadi jelek kalau hati kita menjadi jelek. Tapi yang luar biasa adalah zahir baik belum tentu hati baik. Kalau zahirnya jelek dalam artian melanggar syariat, pasti hatinya jelek. Ya, jelek dalam artian fasik, bukan jelek dalam artian secara fisik. Nah kemudian, maka itu penting sekali kita untuk memanajemen hati. Yang sering kita sampaikan bahwa manajemen hati, pelajarannya adalah ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi ilmu tasawuf itu sebetulnya hakikatnya adalah ilmu manajemen hati, ngatur hati, nata hati, mengolah hati, dan menjadikan hati ini kuat untuk memerangi hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Nabi Musa, "Ma khalaqtu khalqan yunazi'uni fil mulki ghaira nafs. Fa in aradta ridai fa khalifha." Allah berfirman, aku tidak menciptakan makhluk yang menentangku di kerajaanku kecuali hawa nafsu. Barang siapa yang ingin keridhaanku maka lawanlah hawa nafsu, tentanglah hawa nafsu, perangilah hawa nafsu. Jadi satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan hakikat menentang cuma hawa nafsu. Iblis pun sebetulnya tidak menentang Allah asalnya. Iblis itu Azazil namanya, aslinya bernama Azazil. Mungkin dalam KTP-nya dia, namanya Azazil. Iblis ini ahli ibadah, iblis ini alim, iblis ini termasuk makhluk yang paling menonjol dari kaum bangsa jin. Dan awalnya iblis tidak pernah menentang Allah. Tapi kalau hawa nafsu memang diciptakan dengan hakikat menentang. Untuk apa? Untuk kelayakan kita mendapatkan ridha Allah. Karena ridha Allah itu eksklusif. Ridha Allah itu sangat mulia dan sangat istimewa, maka tidak sembarangan orang mendapatkan ridhonya Allah. Harus melalui ujian. Dan hawa nafsu ditempatkan di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mampu kita buang secara fisik. Kita hanya mampu untuk mengendalikannya. Dan mengendalikannya gimana caranya kalau kita tidak tahu musuh kita? Bagaimana cara memerangi musuh ketika kita tidak mampu mengetahui kekuatan musuhnya? Bagaimana cara memerangi musuh ketika kita tidak tahu ciri-ciri musuhnya? Dan bagaimana juga kita memerangi musuh ketika kita tidak punya senjata? Maka itu penting sekali kajian tasawuf seperti ini. Nah kemudian di dalam hati kita atau hawa yang ada di dalam hati kita itu mempengaruhi jiwa
sedemikian rupa, apapun yang ada di sifat jiwa itu pasti dipengaruhi. Salah satunya adalah ketika orang itu menjadi orang yang mulia di masyarakat. Misalkan kemuliaan secara sosial bermasyarakat, atau kemuliaan sebagai orang alim, ulama, atau kemuliaan sebagai abna akabir, kemuliaan sebagai anak pembesar, anak ulama, anak habaib, anak kiai, atau kemuliaan apapun yang ada di masyarakat, yang masyarakat memandangnya dengan mulia. Dan ini sesuatu yang normal sebetulnya kalau orang itu merasa ketika dia muliakan ada perasaan bangga. Tapi ini berbahaya karena ketika kita merasa mulia secara personal, secara pribadi, maka kita telah memberikan kesempatan kepada hawa untuk mengendalikan dan menguasai hati kita. Ketika kita merasa mulia dan memandang remeh orang lain, dan menganggap orang lain yang bukan kelompok kita, atau memandang orang lain yang tidak semajelis dengan kita, atau memandang orang lain yang tidak setorigoh dengan kita, atau memandang orang lain yang tidak punya kekayaan sama dengan kita, atau malah ketampanan atau kecantikan. Ketika kita memandang orang di bawah kita, dan kita memandang diri kita dengan kagum dan kemuliaan, maka berarti kita telah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka itu dikatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dan ini banyak orang yang ngartikan salah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, ini banyak yang ngartikan dengan hal yang keliru. Intinya, kalau kita menyadari kekurangan dan kehinaan dan ketidakberartian kita di hadapan Allah, kalau kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah, bahkan kita menyadari kita ini dibandingkan makhluk Allah yang lain itu tidak ada artinya. Kita menyadari kelemahan kita, kehinaan kita, dan kita menyadari tidak dibutuhkannya kita oleh Allah, maka kita akan makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa dari segalanya, sang pencipta dari segalanya. Dan orang yang seperti itu akan menghilangkan kemuliaan dirinya. Maka itu orang-orang zaman dahulu, para orang-orang ahli thariqah, orang-orang suluk, para masyayikh, habaib, kiai, ketika ada murid-muridnya yang dari pembesar, anak-anak pembesar, atau anak-anak orang-orang yang anggaplah dari keluarga ulama, atau dari para habaib atau kiai, anak-anaknya, ketika belajar sama beliau tersebut, beliau tidak langsung ngajarin, tapi disuruh kerja kasar. Misalkan di pasar, jadi kuli, suruh angkut-angkut karung, angkut-angkut barang, kayu bakar, suruh bersihkan halaman, suruh bersihkan ini, suruh bersihkan itu. Intinya apa? Intinya dihancurkan dulu rasa mulia di hatinya. Ketika rasa mulia di hatinya itu telah hancur, baru diajarin ilmu. Karena ketika kita masih merasa mulia di hati kita, tapi kita menimba ilmu, malah bisa menjadi orang yang sesat. Karena kita punya modal. Orang hatinya bangga, ujub, kibir di hatinya. Kemudian dia punya ilmu, bekal ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu apapun. Tanpa dia mengendalikan hatinya, tanpa mengendalikan jiwanya, maka orang ini malah menjadi orang yang sangat berbahaya karena dia punya modal ilmu untuk menyesatkan banyak orang. Lebih bahaya orang yang berilmu sesat daripada orang jahil sesat. Kalau orang jahil sesat ya orang ketawa aja kalau dia bicara kan. Tapi kalau orang berilmu sesat, banyak yang mendengarkan. Dan banyak yang menerima apa omongannya dia padahal itu sesat. Maka itu dihancurkan dulu rasa keakuannya, kehebatan dirinya, kekaguman kepada dirinya. Dan ini kita tidak mungkin melakukan ini tanpa kita mengetahui ilmu tasawuf. Dan juga tanpa bimbingan dari seorang masyayikh atau syekh mursyid atau thariqah atau seorang murabbi mungkin. Nah kemudian ketika kita telah mengalahkan hawa nafsu yang ada di diri kita, maka kita akan semakin melangkah maju mendekat kepada ridhonya Allah. Logikanya,
Semakin kita mendekat sama Allah, maka berarti itu semakin kita menekan hawa nafsu semakin bawah. Jadi semakin kita mendekat kepada Allah, semakin menjauh dengan jarak yang sama dari hawa nafsu. Tapi sebaliknya kalau kita mendekat kepada hawa nafsu, maka sejarak itulah kita menjauh dari Allah. Dan kita tidak bisa melihat secara fisik. Dekat atau jauhnya kita dari Allah tidak bisa kita lihat secara fisik. Kita mungkin secara fisik, zikir, istighosah, tahlil, atau sholat dengan khusyuk dan sebagainya. Tapi hati belum tentu. Sama kayak orang zuhud. Orang zuhud ada yang mengatakan kalau orang itu kaya berarti tidak zuhud. Orang itu miskin berarti zuhud. Belum tentu. Karena itu semua amalan hati. Dan hati tidak bisa nampak dengan zahir. Orang tidak akan mampu melihat hati kita itu seperti apa. Karena hati tertutup dengan casing kita ini. Ini hanya sekedar casing. Dalamnya belum tentu seperti yang kita lihat di casing itu kan. Casingnya iPhone 13 mungkin, dalamnya ternyata HP apa? HP 1 jutaan. Casingnya bisa kan, sekarang kan ada kan casing-casingnya HP mahal. Tapi dalamnya ternyata, ya begitulah kita. Ketika casing kita, casing yang mendekat kepada Allah, casing ridho, casingnya ternyata hati kita bukan. Dan ini tidak lain karena kita belum mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kita masih dipengaruhi oleh hawa nafsu di hati kita. Dan salah satunya karena kita belum membuang rasa mulia di hati kita. Kalau kita merasa mulia sebagai umat Nabi wajib. Merasa mulia sebagai orang Islam wajib. Tapi secara personalnya. Dalam arti begini, kita merasa mulia sebagai orang Islam. Dan itu kewajiban. Tapi kita merasa apakah saya pantas sebagai orang Islam? Saya bangga sebagai orang Islam, tapi apakah saya pantas untuk menjalankan, apakah amalia saya dalam Islam ini sudah benar? Saya bangga sebagai umat Nabi, apakah saya layak menjadi umat Nabi? Gitu. Secara pribadi, secara personal, jangan pernah kita menganggap diri kita mulia. Tapi kalau secara global, kita wajib merasa mulia sebagai umat Nabi, wajib merasa mulia sebagai umat Islam, wajib hukumnya. Karena kalau kita tidak merasa mulianya Islam, tidak merasa mulianya umat Nabi secara global, sama saja berarti kita telah dikendalikan hawa nafsu juga. Yang akan memandang rendahnya agama kita, yang memandang rendahnya umat Nabi, dan bahkan akan memandang rendah syariat-syariat yang dibawa Nabi. Banyak di antara kita yang memandang rendah sholat 5 waktu. Banyak di antara kita yang memandang rendah kewajiban-kewajiban syariat. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena hawa nafsu yang menguasainya. Maka itu dia harus merasa mulia. Tapi dirinya apakah pantas di tempat yang dimuliakan tersebut. Nah ini sekilas dan sepintas tentang pentingnya kita untuk menghilangkan rasa keakuan kita, kemuliaan di jiwa kita, kemuliaan sebagai personal dalam hal kemuliaan dunia. Dan kalau kita tidak menghilangkan itu, maka kita tidak akan mampu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan layak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata kita mengcasingkan diri kita dengan casing ridhonya Allah, padahal kita bukanlah orang yang diridhoi oleh Allah, maka ini jauh lebih berbahaya daripada orang yang casing fasik. Jauh berbahaya karena dia akan menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan banyak orang. Naudzubillah, moga-moga kita termasuk orang-orang yang casing sama batin sama. Casingnya taat, batinnya juga taat, casingnya mendapatkan ridho, batinnya juga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita nanti layak masuk ke dalam rombongan umat Nabi kita Muhammad SAW di yaumil qiyamah dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Cara kita menghancurkan kemuliaan yang bersifat duniawi itu, atau singkatnya adalah hancurkan kesombongan-kesombongan tersebut
dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Bagaimana cara-cara tersebut? Apa yang paling memudahkan dari level pertama sehingga sampai yang tinggi? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita menghancurkan kemuliaan yang ada di diri kita? Seperti yang dilakukan yang tadi saya ceritakan, beberapa masyayikh mengajarkan dengan riyadhah para murid-muridnya yang merupakan abna akabir, anak-anak orang besar. Mereka bukan diajarin ilmu dulu, tapi diajari untuk cara menghancurkan dirinya dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan yang di lingkungannya mereka tidak mungkin dilakukan. Bukan pekerjaan hina ya. Misalkan ini orang kaya, masa mau nyapu karena dia punya pembantu kayak gitu. Anak orang kaya masa ngangkat karung di pasar karena dia kaya bisa bayar orang. Bukan pekerjaan hina secara syariat, tidak. Tapi pekerjaan yang menurut level mereka pekerjaan rendah. Intinya kita berlatih untuk tidak menginginkan kemuliaan tersebut di hati kita dengan kita menerima apapun tanpa gengsi selama itu tidak keluar dari syariat. Ada orang misalkan ya, ada orang nyapu rumahnya atau suami nyapu halaman rumah, gengsi nggak? Ketahuan temennya, ketahuan tetangganya lagi nyapu, gengsi nggak? Gengsi kan pasti. Masa laki nyapu kan gitu. Nah, itu bisa dijadikan alat untuk menghancurkan kemuliaan di diri. Ketika kita nyapu kemudian ada teman mengejek kita, wah ini jangan-jangan suami yang takut istri nih. Padahal enggak. Padahal kita bisa merintahkan istri kita. Tapi istri kita yus kamu bagian dalam nyapunya, saya yang luar. Justru saya yang luar bila kelihatan orang. Kan gengsi. Tapi gengsinya dilawan dan itu bukan pekerjaan hina. Secara syariat menyapu rumah itu kan bagus malahan. Kebersihan. Tapi pandangan orang, nyapu rumah sedangkan punya istri loh padahal, nah, kayak gitu. Atau ketika kita membantu mencuci piring misalkan. Setelah kita makan kita cuci piring kita bagi tugas dengan istri. Ini juga termasuk latihan. Kebanyakan para suami kan gengsi, masuk saya nyuci piring, tugasnya wanita dong. Hal-hal yang seperti itu remeh, gampang. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya jangan pernah memandang diri kita itu sebagai orang yang harus dimuliakan oleh orang lain. Tapi pandanglah diri kita ini adalah orang yang sebetulnya paling hina di antara semua makhluknya Allah. Yang kita belum tentu masuk surga juga. Kita belum tentu matinya husnul khotimah juga. Belum tentu diakui oleh Nabi juga. Kita kan belum pasti kan ini. Terus apanya yang harus kita banggakan? Dalam personal kita sendiri. Tapi jangan, kadang ada orang yang ini sebetulnya benang tipis ya. Benang tipisnya itu dia kebablasan sampai dia juga menghinakan apa yang ada di globalnya dia. Dia sebagai umat Nabi dan dia menghinakan umat Nabi itu. Keliru ini. Justru kemuliaan umat Nabi ini harus tetap diagungkan dan dia harus merasakan pantas nggak sih saya ini ada di kemuliaan umat Nabi ini sebagai bagian umat Nabi yang mulia ini, pantas nggak sih? Itu contoh secara umumnya kayak gitu. Wallahu a'lam.